Bias-bias berpikir yang pertama, action bias. Action bias sering terjadi saat dalam situasi yang baru atau tidak pasti, sehingga orang tidak dapat mengukur ketepatan maupun efektivitas tindakan yang diambil. Karena standar-standar untuk ketepatan dan efektivitasnya juga belum dipahami atau tidak pasti. Secara umum, action bias ini terjadi ketika orang hanya melihat tindakan yang sudah diambil, namun tidak melihat ketepatan, fungsi, dan efektivitas tindakan yang dilakukan. Berikut contoh-contoh pernyataan dari action bias. Yang penting ahlinya sudah bertindak, berarti urusan beres. Yang penting sudah berusaha, hasilnya bisa dimaklumi lah. Engkau sudah melakukan apa saja yang kamu bisa untuk mengatasi masalah. Yang penting udah kerja, yang penting udah usaha. Yang penting action. Inilah kenapa disebut action bias. Pikiran yang terjebak action bias biasanya hanya melihat tindakan yang diambil tanpa melihat kualitas dari tindakan tersebut. Yang penting action, yang penting kerja, yang penting usaha. Contoh action bias sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dunia akademik. Dosen yang mengambil prinsip asal sudah mengumpulkan tugas, maka mahasiswa akan diluluskan. Dapat dikategorikan terjangkit penyakit action bias. Ia tidak mengukur seperti apa kualitas tugas atau makalah tersebut, apakah hanya copy paste dari Google, ataukah isinya tidak nyambung dengan materi perkuliahan. Yang penting telah mengumpulkan makalah. Mahasiswa yang terpaksa presentasi ke depan kelas, padahal tidak memiliki cukup pemahaman akan materi yang ia presentasikan, biasanya mengambil strategi action bias juga. Yang penting tampak lancar ngomong meskipun keliru atau salah. Yang penting tampil, yang penting nongol, yang penting muncul. Seorang dokter yang belum dapat memutuskan secara pasti apa yang diderita pasiennya, tak jarang juga melakukan action bias, memberikan sekedar obat penenang atau pereda nyeri yang mungkin tidak berhubungan sama penyakitnya. Pasien pun menjadi tenang dan merasa lebih baik karena merasa dokter sudah berusaha dan memutuskan sesuai keahliannya. Selanjutnya, bayangkan situasi tendangan penalti dalam pertandingan sepak bola. Dalam tendangan penalti, bola bergerak kurang dari 0,3 detik dari penendang ke arah kiper. Tidak cukup waktu bagi seorang kiper untuk membaca lintasan bola. Biasanya ia akan memutuskan bergerak ke arah mana sebelum bola ditendang. Penendang penalti setidaknya punya 3 opsi arah bola: ke sisi kanan, sisi kiri, atau tengah. Seorang peneliti dari Israel, Michael Bar-Eli, meneliti ratusan penalti dan mendapatkan bahwa hampir semua kiper akan bergerak ke kanan atau ke kiri. Jarang sekali yang tetap diam di tengah. Padahal arah tengah pun merupakan salah satu target yang mungkin diambil penendang. Alasannya, tampak serius berusaha. Kalau gerak kanan kiri akan dianggap tampak serius berusaha, akan tampak lebih mengesankan dan tidak memalukan kalau seorang kiper melakukan gerakan layang ke samping meskipun keliru, dibandingkan hanya diam saja di tengah gawang dan tetap kebobolan. Itulah action bias. Terlihat aktif, terlihat sibuk meskipun gak ada hasil. Dari sisi psikologis, memang terdapat kecenderungan untuk menganggap
lebih baik melakukan apa saja dibandingkan diem aja. Meskipun hari ini banyak orang mengapresiasi aktivitas diam, seperti kontemplasi, meditasi, atau yang sejenisnya. Namun tetap saja penghargaan, piala, medali, dan sejenisnya hanya diberikan kepada mereka yang aktif menghasilkan sesuatu dan mengubah sesuatu. Padahal, Blaise Pascal menulis, semua problem kemanusiaan berawal dari ketidakmampuan manusia untuk duduk diam di kamar sendirian di rumah belajar.